1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat firman Tuhan ini ditulis untuk mengingatkan kita tentang bagaimana Daud ketika dia sampai di medan peperangan dan mendengarkan Goliat sedang memaki-maki orang Israel selama 40 hari. Dan Goliat ini merupakan pendekar dari tentara Filistin. Dan memiliki postur tubuh yang tinggi besar. Dan dia adalah seorang raksasa. Tingginya 3 meter 5 inci, saudara ya. 3 meter 15 inci, kalau nggak 3 meter 15 inci. Tinggi sekali. Dengan perlengkapan senjata yang lengkap dan menantang orang Israel dan menantang mereka untuk berperang satu melawan satu. Kalau kamu menang, maka kami jadi hamba. Tapi kalau Filistin menang, Israel menjadi hamba. Dan Alkitab berkata bahwa seluruh bangsa Israel yang ada pada waktu itu dipimpin oleh Raja Saul. Mereka ketika mendengar tantangan itu, mereka menjadi takut kepada Goliat. Dan Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang berani maju menentang Goliat. Selama 40 hari itu terjadi, Bapak Ibu. Tapi berbeda ketika Daud sampai di medan pertempuran. Waktu itu Daud masih muda, Alkitab katakan, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ya, masih muda. Dan Daud melihat, bahkan Daud mendengar bagaimana suara Goliat yang menantang barisan daripada Allah yang hidup, menentang bangsa Israel. Dan firman Allah berkata, kalau tentara Israel, Raja Saul takut, Daud tidak takut. Daud berkata begini, siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu, yang berani menantang barisan daripada Allah yang hidup. Bapak Ibu, kalau lihat raksasa datang, masalah datang, persoalan datang, satu hal yang perlu ada pada saudara dan saya adalah memiliki sikap seperti Daud, tidak takut. Itu dimulai dari hati saudara. Saudara dan saya boleh punya pengalaman dalam pegang lembing, dalam pegang senjata, boleh punya pengalaman dalam bidang apapun. Tapi kalau Bapak Ibu takut menghadapi masalah, Bapak Ibu udah kalah. Kita akan menjadi tawanan daripada musuh. Firman Allah berkata bahwa Daud tidak takut. Justru Daud memutuskan untuk maju melawan Goliat. Hal yang kedua adalah bukan cuma tidak takut, tapi Bapak Ibu tidak lari dari masalah, tapi menghadapi masalah. Orang Kristen ditentukan di dunia ini bukan untuk lari dari masalah, tapi hadapi masalah. Bukan lari dari persoalan, hadapi persoalan. Maka Bapak Ibu lihat baik-baik bahwa Tuhan akan pakai hal-hal yang ada pada kita untuk membawa kemenangan. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Daud tidak takut kepada Goliat, memilih, memutuskan untuk maju menghadapi Goliat, tentunya mengejutkan semua orang termasuk Raja Saul pada waktu itu. Dan Alkitab katakan karena keyakinan yang penuh daripada hati Daud untuk melawan Goliat, maka kita baca sampai ayat yang paling terakhir, Daud mengalahkan Goliat. Pertanyaannya begini, apa yang menjadi rahasia? Daud bisa mengalahkan musuh, dalam hal ini mengalahkan raksasa yang menghadang langkah daripada bangsa Israel. Apa yang menjadi rahasia sehingga Daud bisa menang daripada Goliat? Ketika saya baca 1 Samuel pasal 17 ini, maka saya dapat ada 5 hal di situ. 5 hal ini saya akan pergi dengan cepat. Saya selalu berkhotbah cuma 3 poin, tapi hari ini saya akan bagi 5 hal kepada saudara. Yang pertama adalah dia tidak tawar hati. 1 Samuel 17 ayat 32, Daud tidak tawar hati, saudara. Kalau Bapak Ibu mau menang melawan raksasa, maka hal yang pertama adalah tidak tawar hati. Tidak tawar hati artinya apa yang ada di dalam saudara. Apakah Anda kecut dengan masalah? Lihat problemmu, lihat sakitmu, lihat masalahmu, persoalan ekonomimu, persoalan dalam keluarga, persoalan suami istri, dan Anda kecut dan tawar hati, dan Anda berkata begini, aku nggak mungkin menang, masalah terlalu besar. Maka Anda tidak akan bisa mengalahkan raksasa. 1 Samuel 17 ayat 32 berkata, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang
menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Artinya selama 40 hari, bangsa Israel yang selama ini mereka jago berperang, ketika mereka melihat Goliat, mereka tawar hati. Ketika ditantang satu melawan satu, mereka ketakutan karena mereka tawar hati. Mereka takut menghadapi Goliat. Tapi tadi saya katakan bahwa Daud berkata Daud tidak takut. Daud tidak takut, bahkan memutuskan maju untuk melawan Goliat. Kenapa? Karena pertama dia tidak tawar hati. Firman Allah berkata seluruh bangsa itu langsung merasakan ketakutan dan menjadi tawar hati karena mereka merasa tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat. Berapa banyak daripada Bapak Ibu Saudara dan saya yang hadir sore hari ini, malam hari ini, masalah persoalan sudah datang bertubi-tubi dalam hidupmu. Mungkin lebih daripada 40 hari. Mungkin lebih daripada 1 bulan. Mungkin lebih daripada 3 bulan. Mungkin sudah 2 tahun. Mungkin sudah 3 tahun. Dan Bapak Ibu merasa kesesakan, merasa ketakutan, merasa sangat tawar hati. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani maju melawan Goliat. Karena dia mempunyai postur yang sangat besar. Bukan cuma postur yang sangat besar. Tapi Saul berkata, dia sudah menjadi prajurit sejak dari masa mudanya. Dia sudah terbiasa berperang. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, di atas kertas, kekuatan Goliat jauh melebihi kekuatan daripada Daud. Kekuatan Goliat melebihi rata-rata daripada prajurit yang ada di antara bangsa Israel. Dan sudah dapat dipastikan siapapun yang melawan Goliat pasti akan langsung dihabisinya. Bapak Ibu harus tahu bahwa setan sudah hidup lebih lama daripada saudara. Sudah umurnya lebih daripada 6.000 tahun. Dia tahu senyum saudara, dan dia tahu Anda khawatir. Dia tahu Anda tawar hati. Dia tahu Anda penakut. Dia tahu Anda seorang yang tidak berani. Dia tahu bahwa Anda seorang yang melempem. Dia tahu bahwa Anda bukan seorang tipikal orang yang punya hati yang berani, punya hati yang mau maju bertempur. Setan punya pengalaman, saudara. Setan punya pengalaman, demikian juga Goliat. Dan Goliat punya kemampuan di atas rata-rata daripada segala prajurit Israel pada waktu itu. Dan mereka tahu tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat. Berbeda dengan seorang muda yang bernama Daud, yang tidak gentar sedikit pun, walau melihat, walau mendengarkan perkataan Goliat, dan juga masukan daripada Saul yang berkata bahwa Goliat ini sudah jadi tentara dari mudanya. Wow. Bahkan sebaliknya, Daud tidak berkata, kalau begitu aku juga sama, jadi tawar hati. No. Bahkan, Daud memberikan semangat kepada bangsa Israel untuk tidak boleh tawar hati dalam menghadapi Goliat. Saudara dengar baik-baik, sebesar apa masalahmu? Sebesar apa persoalanmu? Sebesar apa ujian yang kita hadapi, kita tidak boleh menjadi tawar hati. Tulis di kolom komentar. Sebesar apa masalahku, sebesar apa ujianku, sebesar apa persoalanku, saya tidak boleh tawar hati. Tulis di kolom komentar bahwa saya tidak boleh tawar hati dalam menghadapi masalah. Kita harus belajar menjadi kuat dan tegar dalam menghadapi persoalan apapun. Amin. Kita harus belajar untuk berani maju di medan peperangan. Hadapi masalah, hadapi persoalan, dan lihat kemenangan. Bahkan seperti Daud, kita tidak hanya menjadi kuat, tapi juga memberikan kekuatan bagi orang lain. Orang yang kuat itu bisa menolong orang lain. Tapi orang yang tawar hati tidak bisa nolong siapapun. Bahkan dirinya pun dia tidak bisa tolong. Tapi kalau Bapak Ibu adalah orang yang kuat, dan apalagi kuatnya dalam Tuhan, itu bisa menolong orang lain. Amin. Ingat bahwa kalau kita tawar hati, maka kita tidak bisa nolong diri kita sendiri. Jangankan nolong orang lain, nolong diri sendiri pun kita nggak bisa. Mari jadilah kuat dan jangan tawar hati. Yang pertama itu adalah untuk mengalahkan Goliat, untuk mengalahkan raksasa kita, tidak tawar hati, tidak boleh tawar hati. Yang kedua adalah saudara dan saya adalah yang kedua adalah kita punya pengalaman hidup. Daud itu punya pengalaman hidup. Dia anak muda, mengembalakan 2-3 ekor domba yang dipercayakan oleh orang tuanya kepadanya. Dalam 1 Samuel 17, ayat 34 sampai ayat 37, 1 Samuel 17, ayat 34 sampai ayat 37,
Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya." Daud punya pengalaman hidup. Lalu dia ceritakan tentang pengalaman dalam dia mengembalakan domba ayahnya. Kalau kita lihat, ayat 35 berkata begini. Masih ayat 34, masih ayat 34 tadi. Apabila datang singa atau beruang, datang masalah, datang persoalan yang lebih kuat daripada dia, yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskannya. Saudara dan saya harus punya triple M ini, mengejar, menghajar, melepaskan. Amin. Domba itu dari mulutnya, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya. Ayat 36 berkata begini, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 berkata begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu dengar baik-baik, pengalaman hidup setiap orang berbeda. Apa yang sedang kita alami hari ini, itu adalah salah satu pengalaman hidup. Entah itu karena kesalahan Bapak Ibu, ataukah diizinkan oleh Tuhan. Semuanya ada untuk rencana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan itu akan membangun sebuah pengalaman hidup. Sehingga itu akan menjadi sebuah kesaksian untuk saudara dan saya bisa mengalahkan raksasa. Ketika Bapak Ibu dilatih dengan hal-hal kecil, jangan anggap enteng. Ketika kita dipercayakan hal-hal kecil, ketika kita diberi tugas dalam hal-hal kecil, setia dalam hal kecil, bertanggung jawab dalam hal kecil, jangan anggap enteng Bapak Ibu. Bapak Ibu harus lakukan itu dengan setia. Dan Alkitab katakan ketika salah satu dombanya Daud diterkam oleh salah satu singa atau beruang, maka Alkitab katakan Daud mengejarnya. Alkitab katakan begini, dia mengejarnya, kemudian dia menangkapnya dan menghajarnya. Pernah lihat manusia kejar singa atau kejar beruang? Jarang kan Bapak Ibu? Yang terjadi adalah binatang predator ini akan mengejar manusia. Tapi firman Allah berkata begini, Daud sudah terbiasa ketika dikasih tanggung jawab, dia setia di dalamnya, dan dia punya pengalaman hidup bagaimana Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan menyertai kita dalam perkara kecil, sama saja ketika Bapak Ibu hadapi perkara besar, dia juga akan menyertai kita. Amin. Tapi tanggung jawab kita dalam perkara kecil, itu adalah keputusan saudara dan saya, untuk Anda dan saya dipercayakan perkara besar. Bagi Tuhan, dia ada dalam segala situasi, entah dalam keadaan apapun untuk menolong saudara. Dan firman Allah berkata begini, bahwa Alkitab berkata Daud mengalahkan singa, bahkan Daud membunuh beruang. Dia menunjukkan itu kepada Saul. Dan ketika dia menceritakan pengalaman hidupnya kepada Saul, Daud berkata begini, kalau Tuhan menyertai aku menghadapi singa, kalau Tuhan menyertai aku menghadapi beruang, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang lihat, dia hadapi sendiri. Dan dia menceritakan itu kepada raja. Maka Tuhan yang sama juga akan menyertai. Amin. Kalau kemarin Tuhan menyertai aku, hari ini pun Tuhan menyertai aku. Kalau hari ini Tuhan menyertai aku, besok pun Tuhan akan menyertai aku. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara tahu, Daud mempunyai sebuah pengalaman tersendiri dalam mengembalakan domba-domba Tuhan. Saya juga punya pengalaman tersendiri ketika Tuhan percayakan saya jadi gembala. Ada kalanya kalau mau memilih, saudara dan saya memilih jadi gembala, ada begitu tanggung jawab besar yang dipercayakan kepada kita. Tapi ketika kita melakukan dengan setia, maka ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan kepada kita.
Alkitab berkata Daud mempunyai pengalaman tersendiri dalam mengembalakan domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Begitu banyak binatang buas karena dia mengembalakannya di tengah-tengah padang gurun. Ada begitu banyak binatang buas yang lapar sehingga incarannya kepada domba-domba gembalaan Daud. Dan Alkitab berkata begini, tetapi Daud sanggup melawan domba-domba itu. Daud sanggup mengalahkan singa itu. Daud sanggup mengalahkan beruang itu. Dan binatang-binatang buas itu pun dibunuh olehnya. Mungkin orang menganggap hal itu hal yang biasa, tidak dapat dibandingkan dengan melawan Goliat. Tetapi Bapak Ibu, pengalaman yang dialami oleh Daud itu menjadi bekal bagi dia untuk menghadapi masalah-masalah baru, bahkan masalah yang jauh lebih besar daripada beruang, mungkin daripada singa. Bahkan Alkitab berkata begini dalam 1 Samuel pasal 17 34 sampai ayat 37, Daud sangat yakin bahwa Tuhan yang telah menolong dia di masa-masa yang telah dia lewati. Ini anak muda loh saudara. Ini anak muda belum punya pengalaman begitu banyak, tapi punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud sangat yakin bahwa Tuhan yang telah menolong dia di tengah-tengah masa sukar yang telah lewat. Tuhan yang sama juga akan menolong dia di masa-masa yang akan datang. Katakan amin. Kalau Tuhan menolong Bapak Ibu kemarin, dia akan menolong kita di masa akan datang. Dia akan menolong kita hari ini. Dia akan menolong kita besok. Amin. Bukankah kita semua telah melalui berbagai macam pencobaan? Berbagai macam masalah, persoalan. Bukankah kita pernah mengalami penyakit? Bukankah kita pernah mengalami di mana kita ditipu oleh orang? Bukankah kita pernah mengalami persoalan? Bukankah kita pernah mengalami kegagalan, kejatuhan? Bukankah kita pernah mengalami mungkin kita mundur, mungkin kita masa bodoh. Tapi hari ini kita mau bangkit kembali. Persoalan, masalah, pencobaan, sakit penyakit itu bukan halangan. Tapi ada kalanya Tuhan kasih itu menjadi sebuah pengalaman untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Ketika Bapak Ibu mengerti tentang cara Tuhan membawa kita dan mendidik kita, maka kita tidak akan pernah habis menyalahkan Tuhan. Kita tahu bahwa seluruh perjalanan ini ada di dalam pantauannya. Bukankah Tuhan telah menolong kita melalui semuanya itu dengan tidak ada kekurangan apapun? Kalau kita mau jujur, justru Tuhan menjawab kita paling banyak ketika kita dalam pergumulan. Ketika masalah begitu banyak, persoalan begitu banyak, justru Bapak Ibu ada jawaban. Hari ini Bapak Ibu sudah umur berapa? 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau umur 70 tahun. Dan kita bisa bersaksi, justru Tuhan menjawab kita. Di tengah-tengah begitu banyak persoalan, Tuhan menjawab kita. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Tuhan menolong dia, di tengah-tengah dia menghadapi para binatang buas. Dan dia mengejarnya, menghajarnya, bahkan membunuhnya. Jika Tuhan telah dan pernah menolong kita di masa-masa yang telah lewat, apakah Tuhan tidak akan pernah menolong kita di masa-masa yang akan datang? Atau di masa-masa sekarang ini yang sedang kita hadapi? Jawabannya, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Haleluya. Tuhan pasti akan tetap bersama dengan kita ketika kita percaya, ketika kita yakin. Dia pasti dan tidak akan meninggalkan kita. Kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel 17, 34-37, ada sebuah keyakinan dari hati Daud bahwa pengalaman dia ketika ditolong Tuhan, ketika dia menjaga domba-domba yang diberikan oleh papanya kepadanya untuk dia gembalakan, dan membunuh singa, membunuh beruang, itu menjadi pengalaman untuk dia menghadapi Goliat dan mengalahkan Goliat. Amin. Pengalaman-pengalaman yang kita lalui dapat membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan tidak akan melupakan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini, dari Bapak Ibu dari kecil, dari Bapak Ibu sudah tahu mana benar mana salah, sampai umur ini, masalahnya satu terus, tidak kan Bapak Ibu? Masalahnya itu terus kan tidak. Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan pimpin kita dari satu masalah ke masalah, satu masalah dengan masalah, sehingga kita disebut dengan orang yang berpengalaman. Bapak Ibu ikut seseorang untuk kerja, Bapak Ibu belajar dari pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman dia mengalami kegagalan, pengalaman dia ditipu oleh orang, pengalaman dia mengalami bangkrut, tapi dia tidak berhenti, dia bangkit lagi, kemudian dia jadi pemenang, dan hari ini dia sukses, dia berhasil,
Dan sekarang ini kita ikut kerja dengan dia, belajar pengalamannya. Tuhan mau juga saudara dan saya belajar seperti apa yang dialami oleh Daud. Pengalaman kita dengan Tuhan akan menolong kita untuk mengalahkan raksasa. Pertama, pengalaman itu akan mengajar kita, sehingga kita tidak membuat kesalahan, tapi mata kita selalu fokus kepada Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu belajar dengan Tuhan, kalau kita belajar dengan Daud, Daud percaya bahwa Tuhan yang akan turun tangan, bahkan memberikan kepada dia kuasa. Tidak mungkin seorang anak kecil, anak muda 17 tahun, mengalahkan raksasa dan beruang dengan tangannya sendiri. Kalau bukan, Tuhan mencurahkan kepada dia kuasa untuk menolong dan menyelesaikan masalahnya. Tidak mungkin saudara dan saya menyelesaikan masalah sendiri, kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita kuasa. Tuhan tidak menolong kita dengan memberikan kepada kita hikmat dan pengertian. Amin. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang telah menolong Daud di masa-masa sulit akan menolong kita melewati semuanya. Karena Tuhan juga yang akan menolong kita pada saat ini maupun saat-saat yang akan datang. Haleluya. Saya sangat percaya dengan Tuhan. Dalam situasi-situasi keadaan-keadaan sulit, ada kalanya dalam keadaan ketika saya berhadapan melihat orang yang lagi sakit, ada kalanya saya sangat yakin bahwa Tuhan telah menyembuhkan orang itu. Tapi beberapa kali saya temukan ketika saya doakan dan orang itu beriman, maka mujizat terjadi hari itu juga. Kemarin kami baru selesai pulang dari Surabaya, dan dalam acara KKR tanggal 15-16 ya, kami lihat bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Join bersama-sama Surabaya itu yang ngaturnya Ibu Eki, puji Tuhan ada Ibu Eki di sini. Kami ada di Surabaya juga ada saudara-saudara yang ada di sana, ada Ibu Vero, ada Pak suaminya Pak Suharsono, ada Pak Adit dan Ibu Yuli yang temanin kami juga, ya jemput antar kami yang standby. Bahkan Ibu Vero dengan suami itu bahkan tinggal di hotel di mana kami tinggal, supaya bisa antarin kami kemana-mana. Terima kasih banyak. Ya. Dan saya percaya begini, bahwa mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya apabila kita mau belajar, saudara ya. Kita mau belajar. Dan Alkitab berkata begini, bahwa ketika Bapak Ibu mengerti tentang ketika Tuhan tuntun Bapak Ibu, ketika Tuhan ajar kita, itu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Ada kalanya ketika saya berhadapan, saya berdoa kepada seorang ibu yang tidak bisa jalan. 3 minggu atau 3 bulan, saya lupa itu. 3 minggu kalau nggak salah, atau 3 bulan. Ya, tidak bisa jalan, berdiri pun tidak. Datang ke gereja itu dipapah. Dan ketika saya doa, saya lihat dari pinggangnya sampai di bawah lututnya itu gelap hitam, saudara. Dan ketika didoain, saya lihat ada seperti kabel listrik begitu ya, yang sedang lari dan ada kilatan-kilatan cahaya di situ. Tiba-tiba yang gelap itu menyingkir, dan saya lihat uratnya tumbuh, ototnya tumbuh, dan saya katakan, ibu sudah sembuh, sekarang berdiri dan berjalanlah. Dan ketika dia berdiri masih dipapa oleh 2 orang, berjalan ke sana, berjalan kemari, saya turun dan saya katakan, lepas 1 orang, biar dipegang oleh 1 orang, 1 orang pegang, kemudian ketika balik saya katakan, lepaskan tangannya, biarkan dia jalan seorang diri. Dan dia bisa berjalan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat terjadi. Ada ibu juga yang punya masalah di kandungannya. Ada saya lupa namanya. Ya, begitu banyak mium atau apa itu saya lupa ya. Di kandungannya sampai menutup bayinya, ternyata diambil kista, ya ada kista di kandungan. Dan ketika saya bernubuat kepada dia, dikatakan 21 hari dari sekarang, ibu pergi periksa ke dokter dan lihat hasilnya. Kandungan ibu akan menjadi kandungan seperti anak remaja. Saudara, dia nggak tunggu 21 hari, besok saja dia pergi ke dokter dan dia periksa. Dan ketika dokter periksa, dokter berkata bahwa kandungan kamu bersih, tidak ada kista sama sekali. Tanggal 16 itu dia bersaksi, dia membawa semua hasil selama ini dia sakit, dia membawa semua data-datanya, itu 1 bundel besar, dia tunjukkan dia sakit ini. Dan saat itu dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara dengar, itu pengalaman-pengalaman ketika Anda berjalan dengan Tuhan. Ketika Tuhan suruh Bapak Ibu berdoa, jangan takut, berdoa kepada orang sakit, berdoa. Berdoa kepada orang yang mungkin datang kakinya sakit. Berdoa kepada orang yang kepalanya sakit. Berdoa kepada orang yang pinggangnya sakit. Percayalah, kalau hari itu tidak sembuh, lakukan besok.
Kalau besok tidak sembuh, lakukan lusa. Kalau lusa tidak sembuh, lakukan 1 minggu itu. Kalau 1 minggu itu belum, lakukan 1 bulan itu. Satu waktu nanti Tuhan akan bawa Anda untuk perkara-perkara besar. Itu pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Kalau hari ini Anda hadapi masalah, dan belum melihat jalan keluar, bukan berarti Tuhan tidak buka jalan kepada saudara. Besok hadapi lagi, percayalah bahwa Dia sedang berikan jalan kepada kita. Jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tidak berdoa, jangan tidak mau lagi ibadah, jangan tidak baca Alkitab, tapi ini waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar terus. Alkitab berkata, barang siapa kukasihi, maka dia dihajar. Datanglah kepadaku semua yang lemah lembut dan rendah hati, belajarlah daripadaku, supaya jiwamu mendapatkan ketenangan. Kalau yang pertama tadi, kita belajar bahwa hal yang pertama adalah untuk menghadapi raksasa tidak tawar hati. Yang kedua adalah punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Saya percaya kita semua punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saya harus bersandar kepada Tuhan. Kalau kita lihat kisah 1 Samuel 17, ayat 45 sampai 47, Daud, saya temukan di sini, dia sangat amat bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa hadapi masalah, persoalan, sakit, penyakit dengan bersandar kepada hamba Tuhan. Dengan bersandar kepada keuanganmu sendiri, dengan bersandar kepada kepintaranmu, dengan bersandar kepada pengalaman hidupmu, dengan bersandar kepada kekayaan keluargamu, Bapak Ibu akan jatuh. Itu seperti kita bersandar di meja, kita pasti akan jatuh. Itu seperti saya bersandar di mimbar, tempat saya berkhotbah, saya akan jatuh. Itu gambaran tentang semua yang bisa diandalkan oleh manusia. Tapi kalau saudara bersandar kepada Tuhan, itu seperti kita bersandar di tembok yang dicor dengan kokoh, yang badai datang pun kita sembunyi dan kita aman di situ. 1 Samuel pasal 17, 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada raksasa, kepada masalah, kepada sakit penyakit, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46 berkata begini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganmu, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawamu, memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, bukan cuma seluruh dunia tahu, bukan cuma orang Filistin tahu, tapi supaya jemaah yang tawar hati ini juga tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kepintaran, bukan dengan kehebatan, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu kalau lihat 3 ayat ini merupakan sebuah deklarasi, perkataan profesi, perkataan nubuatan yang disampaikan Daud kepada Goliat. Dan dari 3 perkataan ini, dari 3 ayat ini, menunjukkan bagaimana Daud betul-betul adalah pribadi anak muda yang sangat bersandar, bergantung, yang sangat percaya kepada Tuhan. Dia tidak bicara tentang kekuatannya. Dia tidak berkata, aku ini kalahkan Goliat, aku ini kalahkan beruang, tidak. Tapi dia pakai semua yang terjadi dalam hidupnya untuk sebuah pengalaman. Itu adalah cara dia bersandar kepada Tuhan. Kalau aku bisa kalahkan Goliat, kalau aku bisa kalahkan beruang, aku bisa mengamankan kambing domba yang dipercayakan papaku kepadaku, karena aku bersandar kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatku, melainkan oleh rohmu, kata Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu cari Tuhan lebih dulu, Bapak Ibu tidak akan pernah lapar. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau kita cari Tuhan lebih dulu, kita nggak pernah lapar. Saya nggak suruh Bapak Ibu full time. Saya nggak suruh Bapak Ibu tidur di gereja, nggak kerja. Itu pengajaran sesat. Tapi saya katakan Bapak Ibu cari Tuhan lebih dulu. Bapak Ibu suka beribadah kepada Tuhan, suka menyembah Tuhan. Kita datang ke gereja cuma 2 jam. Kita datang ibadah cuma 2 jam. Paling banter 3 jam. Tapi ketika kita memprioritaskan Dia, itu tanda kita bersandar kepada Dia. Hati kita melekat kepada Dia.
Ketika ada persoalan, saudara berkata begini, aku menghadapi engkau dengan Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Daud berkata itu kepada Goliat. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada dua pola pikir yang berbeda yang dapat kita lihat pada saat pertempuran Daud melawan Goliat. Di satu sisi, pola pikir yang pertama adalah Goliat sangat mengandalkan kekuatan dan kemampuannya secara fisik untuk berperang. Dan Goliat sangat yakin bahwa siapapun lawannya, dia pasti akan menang. Itu pola pikir pertama. Aku mampu, aku bisa, aku punya kepintaran, aku punya kedudukan, aku punya prestasi, aku punya kekayaan mungkin, aku punya karunia mungkin. Aku pasti menang, aku pasti bisa. Ujung-ujungnya pasti kalah, bahkan kepalanya dipenggal. Tapi sisi pola pikir yang kedua adalah kita lihat sisi Daud. Daud melihat bahwa kekuatan, kemampuan, dan peralatan tempurnya bukanlah segalanya. Bahkan Daud berkata kepada Goliat, kamu menghadapi aku dengan lembing dan tombak, dengan perisai. Tetapi aku menghadapi kamu dengan Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Daud melihat bahwa kekuatan, kemampuan, bahkan peralatan tempur bukanlah segalanya. Tetapi yang menjadi segalanya bagi Daud adalah penyertaan Tuhan. Menjadi segalanya bagi Daud adalah Yesus ada dalam dia, adalah kuasa Tuhan. Yang memang sangat penting dalam menghadapi pertempuran rohani. Kita hari ini berperang bukan lagi melawan darah dan daging. Kita berperang melawan penguasa-penguasa roh jahat di udara, menurut Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 12. Dan Alkitab berkata Daud sangat bersandar kepada Tuhan dalam pertempuran itu. Dan selama hidup Daud, selama menjadi raja 40 tahun, 7 tahun setengahnya Yehuda, dan 33,5 tahun dia memimpin seluruh Israel menjadi raja. Daud sangat mengandalkan Tuhan, sangat bersandar kepada Tuhan. Apakah orang bersandar kepada Tuhan tidak hadapi masalah? No. Saya berulang-ulang kali katakan satu neraka serang saudara. Dia jadi raja, anaknya mengkudeta dia. Dia keluar dari istana, lupa pakai mahkota, keluar lupa pakai, maksud saya lupa pakai sendal, tidak pakai sendal, jalan dengan kaki telanjang. Wow. Dikutuki sama keturunan daripada Saul, namanya Simei. Ada masalah, ada persoalan. Dan ketika Bapak Ibu ada masalah, ada persoalan, itu saatnya Tuhan menuntut Bapak Ibu untuk bersandar kepada Dia. Bapak Ibu nggak akan bisa selesaikan masalah sendiri. Mungkin bisa, tapi Bapak Ibu akan hadapi stres luar biasa. Dan ketika Bapak Ibu hadapi masalah sendiri, tidak akan tuntas. Tapi kalau Tuhan selesaikan, maka Bapak Ibu akan melihat kemenangan luar biasa. Kepintaran dan kepandaian memang membantu kita dalam mengambil keputusan. Tapi ada saatnya kita harus meletakkan kekuatan kita dan benar-benar bersandar pada kuasa Tuhan. Saya nggak bilang Bapak Ibu tidak boleh sekolah. Saya nggak bilang Bapak Ibu tidak boleh, Bapak Ibu punya kepintaran atau tidak punya kepandaian. Saya tidak katakan bahwa Bapak Ibu tidak boleh kerja. Bapak Ibu boleh punya kerja. Bapak Ibu boleh punya banyak uang, punya kedudukan. Tapi Bapak Ibu harus mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Sebab saya lihat dalam pelayanan, ketika orang diberkati oleh Tuhan, dalam finansial, saya lihat ada orang kaya, semakin dia kaya, dia mengandalkan Tuhan. Tapi saya lihat ketika ada orang punya uang banyak, maka dia tidak andalkan Tuhan. Dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Bahkan hari Minggu pun tidak mau ibadah. Ada orang yang kekurangan, dia mencoba untuk cari uang terus-terusan, untuk supaya dia dapat uang. Karena dia pikir dengan uang bisa menghidupi keluarganya. Dan dia lupa ibadah, dia lupa datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya berkata kepada Bapak Ibu terjerat dalam cinta akan uang. Uang itu akan memutar Bapak Ibu. Harusnya kita kembali kepada Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada kita. Poin yang ketiga ini adalah saya percaya dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertempur bagi kita. Ketika Bapak Ibu bersandar di dada papamu, maka kita adalah anak. Kita akan dilindungi. Ada God's protection. Ada kingdom protection. Saya ingat ketika anak saya masih kecil, ketika mati lampu, saudara, dia teriak, "Papa, Mama."
Kita akan lari dari kamar kita, dan kita datang dan kita peluk mereka. Kita cuma bilang, tenang, ada papa di sini. Dia tenang, tadinya teriak, sekarang jadi tenang. Dia peluk kita kenceng-kenceng. Itu namanya bersandar kepada orang tua. Sama kalau kita bersandar kepada Tuhan. Peluk Tuhan kenceng-kenceng. Dia berkata, tenang, papa ada di sini. Wow. Saudara tahu bahwa Daud mengalahkan Goliat bukan cuma dengan batu, dengan senjata yang sederhana. Tapi Daud mengalahkan Goliat karena dipenyetin satu sorga. Aku menghadapi engkau dengan Allah barisan Israel yang kau tantang. Jadi satu sorga penyetin Goliat. Jadi Goliat itu jadi Goliat penyet. Yeah. Jadi Goliat penyet. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertempur bagi kita. Dia yang berperang bagi kita, amin. Dan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Hari ini mari kita belajar. Kalau ada persoalan, kalau ada Goliat, salah satu caranya menghadapinya adalah bersandar kepada Tuhan. Apa yang sederhana pada engkau, lakukan itu. Ingat baik-baik, Tuhan itu selalu memakai apa yang ada pada kita. Simple but powerful. Sederhana tapi penuh kuasa. Maka Anda akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib yang akan dinyatakan Tuhan atas hidup. Yang keempat adalah Bapak Ibu lihat, melangkah dengan iman. Wow. Tidak tawar hati. Yang kedua adalah Bapak Ibu punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Yang ketiga adalah mari Bapak Ibu bersandar pada Tuhan. Yang keempat adalah saudara dan saya melangkah dengan iman. Berjalan dengan iman. Kita lihat 1 Samuel 17:45 sampai 47. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin, ayat 47. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu, dengan katapel dan batu. Dan ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di sana. Daud mengalahkan raksasa itu tanpa pedang di tangannya. Tapi dia mengalahkan dengan apa yang menjadi pengalaman hidupnya sehari-hari. Apa yang dia pegang sehari-hari. Yaitu hanya katapel dan batu. Daud tidak menggunakan metode yang canggih. Tidak menggunakan metode yang hebat dalam menghadapi Goliat. Daud tidak mengenakan senjata. Daud tidak mengenakan perisai ataupun tombak yang dipakai oleh prajurit-prajurit pada waktu itu. Tapi Alkitab katakan, Daud hanya menggunakan batu. Ingat Yesus kita disebut dengan The Rock. Amin. Kalau Bapak Ibu baca bahwa Daud berperang melawan Goliat itu di lembah yang bernama Lembah Ela. Lembah Ela itu Daud mengambil 5 buah batu. Angka 5 ini kan angka salib, lambang salib. 2 lambang, 2 tangan, 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Ada 5 korban persembahan dalam Imamat pasal yang ke-6. Kalau Bapak Ibu baca. Dan Alkitab katakan gini, Daud tidak menggunakan metode yang canggih. Tidak menggunakan metode yang hebat dalam menghadapi Goliat kan. Daud tidak menggunakan senjata perang. Daud tidak menggunakan perisai yang sudah dilumuri dengan minyak. Tidak. Daud juga tidak menggunakan tombak yang tajam. Tidak. Daud juga tidak menggunakan senjata yang luar biasa atau senjata organik. Tidak. Alkitab katakan gini, Daud hanya menggunakan batu dan umpan yang diarahkan kepada Goliat. Tetapi mujizat terjadi saat Daud melakukannya. Saat Daud melakukan hal kecil itu, mujizat terjadi. Bapak Ibu, mungkin hari ini Tuhan latih Bapak Ibu dengan membaca firman setiap hari. Tapi Tuhan bisa pakai firman Tuhan yang Bapak Ibu baca setiap hari itu untuk mengalahkan musuh. Mengalahkan Goliat. Tuhan bisa pakai kebaikan hatimu untuk menjadi senjata mengalahkan Goliat. Tuhan bisa pakai perhatianmu dalam doa, perhatianmu dalam syafaat kepada orang-orang yang butuh pertolongan untuk menjadi senjata untuk mengalahkan Goliat.
Batu bukanlah sesuatu yang besar, tapi batu adalah batu yang kecil, yang dilepaskan kepada raksasa yang tingginya 3 meter 15 inci. Dan Alkitab katakan begini, Tuhan pakai hal yang sederhana untuk mengalahkan Goliat. Alkitab katakan begini, batu yang diumbannya itu mengenai dahi Goliat. Bahkan bukan cuma mengenai dahinya, batu itu terbenam ke dalam kepalanya. Kalau cuma datang dan cuma kena dahinya dan tidak terbenam, ya Goliatnya cuma benjol sedikit, saudara. Ya. Tapi Alkitab katakan begini, batunya masuk menembus batok kepalanya, batok dahinya, terbenam dalam kepalanya. Dan Goliat jatuh ke tanah dan kalah di tangan Daud. Seorang yang tidak dilatih berperang, tapi dilatih oleh tangan Tuhan sendiri, karena dia punya pengalaman pribadi. Dia bersandar kepada Tuhan, dia tidak tawar hati. Sudah tahu gini, dalam setiap masalah persoalan yang datang, Tuhan itu lebih tahu hati Bapak Ibu. Apakah anak yang aku latih ini tawar hati atau tidak? Berani atau tidak? Apakah anak ini adalah anak yang bersandar kepada Tuhan? Apakah anak ini adalah anak yang mempercayai aku? Atau anak ini anak yang bersandar kepadaku? Atau anak ini adalah anak yang mau belajar pengalaman hidup bersama dengan aku? Mau melangkah dengan iman atau tidak? Dalam setiap derap kehidupan mengikuti Tuhan. Dalam menghadapi persoalan masalah seperti Goliat. Saudara tahu Tuhan melihat apakah kita berani menghadapinya. Melangkah dengan iman atau tidak. Dan untuk dapat menang dalam masalah yang sedang kita hadapi, kita hanya perlu berani untuk melakukannya dengan langkah yang sederhana. Berani percaya, melangkah maju dengan iman. Percaya bahwa Anda dan saya disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak perlu khawatir dan memikirkan banyak hal yang terlalu rumit. Ada kalanya saya ketemu dengan orang yang memikirkan banyak hal yang terlalu rumit. Sehingga ada kalanya kalau bicara, rasanya dia terbelit dalam pikirannya sendiri. Ada kalanya ketika ngomong, dia sudah terjerembab, dia sudah ditawan oleh pikiran sendiri. Untuk keluar pun sulit. Karena dia sendiri tidak mau keluar dari situ. Musuh terbesar kita, bukan setan, musuh terbesar kita diri sendiri. Kita tidak perlu khawatir melampaui hal. Kekhawatiran itu tidak ada di sorga, saudara. Justru Tuhan katakan begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Daud serahkan khawatirnya kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak. Hanya perlu keberanian percaya saja untuk datang melangkah. Jangan tunda-tunda apa yang dapat kita kerjakan. Penundaan itu salah satu bentuk daripada ketidaktaatan, Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan lakukan, ayo ngampuni, jangan tunda. Nanti aja kalau saya lihat orangnya baik dengan saya, orang bisa tegur saya, baru saya ampuni. Kalau orangnya tidak baik, jadi saya juga tidak mau ampuni. Bukan begitu. Jangan juga jadi orang yang tidak sabar, saudara. Belajar jadi orang yang sabar. Belajar jadi orang yang mau untuk nurut kepada orang lain, sekalipun yang dia bilangin itu, Bapak Ibu nggak masuk akal. Tapi kalau itu pemimpin kita, kalau itu orang yang tuntun kita kepada hal-hal rohani, belajar nurut, maka kita akan menang. Daud tidak gagah-gagahan. Dia datang kepada Saul. Dia cerita tentang pengalaman hidupnya. Dia cerita bagaimana cara dia bersandar kepada Tuhan. Dan Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Seorang anak muda yang punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sanggup menghadapi Goliat. Menjadi sebuah pelajaran penting bagi saudara dan saya, bahwa tidak ada yang tidak bisa kita hadapi di dunia ini. Amin. Jangan khawatir dan takut untuk melakukan keputusan-keputusan yang kita ambil. Kalau Bapak Ibu tahu itu dari Tuhan, lakukan dengan iman. Jangan ragu untuk melangkah maju. Dan lupakan hari-hari yang kemarin. Belajarlah melangkah kepada masa depan. Satu langkah sederhana dapat membawa kita kepada kemenangan yang gilang gemilang dengan Tuhan. Tulis di kolom komentar, satu langkah sederhana dapat membawa kita kepada kemenangan yang gilang gemilang dengan Tuhan. Katakanlah amin unlimited kali. Haleluya. Satu langkah sederhana dapat membawa kita kepada kemenangan yang gilang gemilang ketika kita berjalan dengan Tuhan. Satu langkahnya seorang Daud membuat dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Saya percaya salah satu spesialis yang biasa dilakukan Tuhan itu adalah membalikkan keadaan. Dari keluarga sederhana yang punya domba
dan kambingnya, menurut kakak yang paling tua cuma 2-3 ekor. Dibalikan keadaan menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu lakukan poin 1 sampai poin keempat ini. Itu sudah membuat Anda dan saya menjadikan Bapak Ibu orang melihat Tuhan menyertai saudara. Tapi yang kelima ini penting. Daud tampil apa adanya. Daud tampil apa adanya. Lihat ayat 38-39 dari 1 Samuel pasal 17. Daud tampil apa adanya. 1 Samuel 17 ayat 38 sampai ayat 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar, apa saudara? Berjalan, sebab belum pernah dicobanya, karena Daud bukan prajurit. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Kalau Bapak Ibu baca ayat 40, sampai 41, 42, 43, 44, Daud tampil mengalahkan Goliat dengan baju yang dia pakai mengembalakan kambing domba ayahnya. Tuhan akan pakai kita ketika kita tampil apa adanya. Tidak pakai helm orang lain, tidak pakai baju orang lain, tidak pakai senjata orang lain, tidak pakai sepatu orang lain, tapi tampil apa adanya. Perjalanan hidup saudara hari ini, Tuhan ingin membuat kita apa adanya. Oh, saya mau jadi seperti Pastor Luther. Pastor Luther sedang berlari dalam jalur yang berbeda. Bapak Ibu ditaruh dalam jalur yang berbeda. Amin. Larilah pada jalur yang berbeda. Tapi tujuannya satu, yaitu kita akan mendapatkan mahkota yang diberikan oleh Tuhan. Saya ingin seperti orang itu. Bapak Ibu nggak akan bisa pakai beban yang diberikan kepadanya, nggak bisa jalan. Daud nggak bisa jalan. Dipakai ketopong, dipakai baju zirah, dikasih pedang di pinggangnya, dia nggak bisa jalan, apalagi mau mengalahkan Goliat. Saudara dan saya harus pakai baju yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baju ucapan syukur, baju doa, baju rajin ibadah, baju untuk Anda rajin memberi, baju untuk Anda memberkati dan diberkati, baju untuk Anda melihat terobosan, baju untuk Anda lihat pemulihan. Setiap kita sudah diberikan baju yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jubah untuk Anda dan saya mengalami peperangan. Jubah itu gambaran alam rohani. Baju itu gambaran alam rohani. Haleluya. Satu waktu dalam kitab Sefanya, kalau nggak salah dikatakan begini, Imam Yosua berdiri di hadapan Tuhan, tapi setan mendakwanya. Dan setan berkata begini, bahwa bajumu kotor. Dan baju itu bicara tentang perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan dosa. Dia pakai baju imam kelihatannya bersih, tapi di alam roh kelihatannya kotor. Dan setan mendakwanya. Dan Tuhan perintahkan malaikat, ganti baju itu, tukar baju itu, lalu dipakaikan baju yang baru. Saudara dan saya harus memakai baju yang baru. Baju pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baju Anda di mana Anda melangkah. Baju di mana saudara dan saya punya pengalaman hidup dengan Dia. Baju di mana saudara dan saya bersandar pada Tuhan. Baju di mana kita melangkah dengan iman. Dan baju di mana Daud tampil apa adanya. Kita tampil apa adanya. Bapak Ibu akan melihat bahwa kita sanggup mengalahkan Goliatnya kita. Kita sanggup mengalahkan masalahnya kita. Dan tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir, Mazmur 18. Ayat 32 sampai ayat 35. Mazmur 18. Ayat 32 sampai ayat 35. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat perjanjian, mengikat pinggangku dengan keperkasaan, dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit.
35. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Siapa yang mengajar tangan Daud berperang? Tuhan yang mengajar. Siapa yang membawa dia ke atas gunung batu? Tuhan yang membawa dia di atas gunung batu. Siapa yang membuat kakinya seperti kaki rusa? Tuhan yang membuatnya. Sehingga tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk ditaklukkan. Tidak ada gunung batu yang terlalu sulit untuk dia daki. Dan tidak ada raksasa yang tidak akan bisa dikalahkannya. Tuhan yang melatih tangan saudara berperang untuk mengalahkan raksasa. Juga Tuhan melatih tangan Daud. Demikian juga Tuhan akan melatih tangan saudara. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa saya akan menang atas raksasa persoalan masalah yang saya hadapi. Dengan cara apa? Tidak tawar hati. Jangan tawar hati, jangan putus asa. Amin. Yang kedua, punyalah pengalaman hidup dengan Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Cari dia dengan sungguh-sungguh. Nikmati hadiratnya. Dan Bapak Ibu akan mengalami tuntunan penyertaannya. Bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Melangkah dengan iman ketika Anda dengar suara Tuhan. Melangkah dengan iman. Percayalah bahwa janji Tuhan akan dijaga oleh para malaikatnya. Dan saudara dan saya ketika menghidupinya, maka akan Anda penuh dengan mujizat Tuhan. Dan yang kelima, tampil apa adanya. Jangan ikuti orang lain, tapi lakukan bagian yang Tuhan suruh Anda kerjakan. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, pakai itu. Dan Anda akan lihat berkat demi berkat, pemulihan demi pemulihan, terobosan demi terobosan akan dinyatakan atas hidupmu. Tuhan akan melatih tanganmu melunturkan busur, melatih kakimu mendaki gunung-gunung batu, memberikan kepadamu kaki seperti kaki rusa, dan Anda akan menang atas kehidupan ini. Katakan amin. Tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan.